Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan aku Maria, dan ini adalah channel aku Breakfast with Lucas. Di channel ini, aku suka membahas topik seputar gaya hidup minimalis, sederhana, dan bersahaja. Jadi kalau teman-teman menyukai topik semacam ini, langsung subscribe, dan juga kasih jempolnya, supaya aku semakin semangat bikin video. Tidak semua orang itu sadar akan pentingnya membuat budget. Kecuali kalau kita memang keturunan sultan, yang duitnya nggak habis-habis sampai 7 turunan. Nah, kalau kita itu ternyata keturunan ke-8, gimana dong? Di video kali ini, aku mau berbagi pengalaman tentang alasan-alasan kenapa kita harus membuat budget. Seperti biasa, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa aku bukan financial expert. Jadi apa yang akan aku sampaikan nanti lebih kepada pendapat dan pengalaman aku pribadi. Karena menurut aku budgeting itu sifatnya personal, karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Di akhir video nanti aku akan share sedikit tentang bagaimana aku membuat porsi-porsi budgeting di keluargaku, yang mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi untuk teman-teman. Jadi pastikan nonton videonya sampai selesai. Yang pertama adalah budget membuat kita jadi bisa menabung. Nah, setelah mendapatkan gaji atau pendapatan bulanan, pasti dong kita akan mengalokasikan dana untuk donasi atau zakat. Nah, kalau aku di Kristiani itu ada yang namanya persepuluhan. Jadi 10% dari pendapatan aku dan suamiku itu akan dialokasikan lebih dulu ke pos sosial dan donasi. Setelah persepuluhan ini terpenuhi, hal yang paling penting dilakukan adalah menabung. Nah, kalau tabungan ini, kalau bisa minimal nilainya sekitar 10% dari pendapatan kita deh. Atau ya kembali lagi ke kondisi keuangan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ternyata 10% itu membuat biaya hidupnya jadi agak berat, ya mungkin bisa dikurangi sedikit menjadi 5%. Atau mungkin justru pendapatan teman-teman itu terlalu besar, jadi nabungnya juga bisa lebih dari 10%. Jadi kembali disesuaikan aja sama kondisi keuangan teman-teman. Yang paling penting, menabung itu harus dialokasikan di awal. Mau itu kita barusan dapat gaji atau dapat uang saku, misalnya kalau untuk teman-teman yang masih sekolah atau kuliah, intinya menabung itu harus ada di awal bulan. Karena menabung, kalau misalnya kita itu mengandalkan kayak sisa-sisa uang jajan atau sisa-sisa budget setiap bulan, itu aku yakin yang namanya menabung itu tidak akan pernah terwujud. Nah, setelah tabungan sudah aman, maka kita bisa langsung membuat budget untuk kebutuhan hidup. Yang kedua adalah budget memberikan kita kebebasan. Mungkin selama ini teman-teman mempunyai anggapan bahwa aku nggak mau bikin budget karena itu jadi kayak membatasi pergerakan aku melakukan pembelanjaan misalnya. Padahal justru sebaliknya, dengan adanya budget, kita justru lebih bebas untuk membelanjakan uang kita selama uang itu ada di kantong-kantongnya. Jadi misalnya nih, kita bisa bikin budget khusus untuk makan, budget khusus untuk nonton, budget khusus untuk hobi, atau budget khusus untuk skincare. Yang paling penting, kita harus mendaftar semua kebutuhan hidup kita, kemudian kita masukkan ke dalam budget-budget tertentu. Nah, disitulah kita bisa memasukkan berapa persen nih aku mau kasih budget untuk nonton, aku mau berapa kali jajan kopi ya, gitu kan. Terus masukin tuh budget beli kopi. Intinya sebetulnya budgeting itu justru memberikan kita kebebasan untuk mengeluarkan uang selama uang itu memang masih ada. Yang ketiga adalah budget membantu kita memahami kebiasaan konsumsi. Nah, dengan adanya si budget ini, kita jadi tahu kebiasaan konsumsi kita. Mulai dari konsumsi makanan, konsumsi listrik, konsumsi pulsa, konsumsi internet, dan juga konsumsi untuk barang-barang kebutuhan rumah tangga.
Jadi dengan adanya budget ini, diharapkan kita jadi tahu mana pos-pos yang perlu dijadikan prioritas, mana yang bisa ditambah, atau mana yang bisa dikurangi. Nah, terus gimana caranya supaya tahu kalau budget kita ini nggak over limit? Caranya simple banget, yaitu kita harus mencatat semua pengeluaran kita setiap hari. Detail dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bahkan mungkin kalau perlu nih, parkir di Indomaret atau Alfamart aja juga dicatat 2.000 perak. Kemudian ngasih Pak Ogah di pertigaan jalan 1.000 perak. Terus yang paling gede deh, beli kopi 50.000. Catat juga. Jadi dari situ kita bisa mengevaluasi budget mana saja yang perlu dikurangi atau perlu ditambah. Yang keempat adalah budget membantu kita menentukan gaya hidup. Nah, setelah kita bisa membuat budget yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, mulai dari cicilan, kemudian kebutuhan rumah tangga, makanan, transportasi, intinya kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi, maka berikutnya kita bisa menentukan mau menjalani gaya hidup yang seperti apa. Dengan membuat budget ini, kita juga bisa tahu apakah pendapatan kita itu cukup untuk membiayai kebutuhan hidup kita. Atau ada biaya-biaya yang belum tercover, sehingga kita memerlukan pendapatan tambahan. Nah, disitulah keuntungannya bikin budget. Kita jadi tahu apakah pendapatan kita itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Jika ternyata dari perhitungan budget itu kita jadi tahu bahwa pendapatan bulanan kita itu kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup, mungkin saatnya kita mulai mencari penghasilan tambahan. Tapi kembali ingat ya, bahwa menambah penghasilan itu caranya bukan dengan berhutang atau mencari pinjaman. Karena dengan meminjam dan berhutang, justru kita akan membuat lubang lagi untuk ditutupi. Yang kelima adalah budget membantu kita mewujudkan pengharapan. Setiap orang atau setiap keluarga pasti punya pengharapan-pengharapan. Misalnya nih, ingin beli rumah, atau ingin beli mobil, atau mungkin pengharapan yang lebih besar lagi, ingin bisa beribadah ke tanah suci, mau umroh atau haji. Dengan membuat budget, kita bisa membuat alokasi dana khusus untuk mewujudkan pengharapan ini. Misalnya memasukkannya ke dalam investasi atau tabungan ibadah, atau memasukkannya ke investasi untuk membeli rumah. Jadi dengan budget, kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Menyusun budget itu harus realistis dan faktual, jadi sesuai dengan kondisi keuangan kita saat ini dan juga kondisi kebutuhan hidup kita saat ini. Bisa jadi budgeting yang kita lakukan di bulan Juni 2021 akan berbeda di bulan Mei 2022. Dan supaya budgeting ini bisa berjalan dengan baik, sebisa mungkin lakukan semua transaksi yang ada di setiap pos budget ini dengan tunai atau cash atau minimal debit, sehingga kita bisa langsung ketahuan berapa uang yang kita keluarkan dan sisanya itu tinggal berapa. Nah, seperti yang aku sampaikan di awal video tadi, bahwa aku akan sharing sedikit tentang bagaimana aku membuat porsi-porsi budgeting dalam keluargaku. Dan budget ini aku susun bersama suamiku. Jadi kami berdua ini sudah terbiasa untuk melakukan diskusi tentang keuangan keluarga. Karena menurut kami berdua jelas bahwa kejujuran dalam keuangan di keluarga itu sangat-sangat penting. Jadi intinya dengan melakukan budgeting bersama pasangan ini, kami jadi bisa saling mengawasi dan mengingatkan apabila ada kantong-kantong yang mungkin sedikit melenceng atau off track. Kemudian untuk mempermudah transaksi supaya si budget-budget ini tidak overlap, kami menyiapkan ada 5 rekening terpisah. Nah, untuk lebih jelasnya, aku bagikan pie chart-nya ya, jadi teman-teman bisa lihat pie chart-nya. Kemudian aku akan jelaskan pos-pos apa saja yang masuk ke situ.
Nah, jadi di pie chart ini ada 6 kantong budget ya. Yang paling besar jelas ada kebutuhan hidup, itu sekitar 49%. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan di awal video tadi, bahwa kalau aku di Kristiani itu ada persepuluhan, jadi jelas 10% dari total pendapatan kami itu dialokasikan untuk sosial dan donasi. Dan ini kami masukkan ada di 2 rekening sih, karena ada yang sifatnya dia hanya dikeluarkan setahun sekali. Nah, kemudian setelah sosial dan donasi persepuluhan, kembali lagi aku ingatkan, yang paling penting adalah alokasi untuk menabung. Nah, menabung ini sekarang aku masukkan ke dalam investasi. Nah, investasi di sini tuh ada beberapa macam lagi. Jadi di sini tuh ada investasi untuk investasi pendidikan untuk Lukas. Jadi untuk anakku, untuk biaya pendidikannya itu kami masukkan ke dalam investasi pendidikan. Kenapa kami pilih investasi? Karena returnnya lebih gede daripada kayak unit link atau asuransi pendidikan gitulah. Intinya kami mencari yang returnnya itu besar. Kemudian ada juga investasi untuk saham. Lalu ada masuk lagi investasi di reksadana, dan satu lagi investasi untuk biaya ibadah atau liburan. Kemudian jelas setelah donasi selesai 10%, kemudian udah nabung nih investasi, selanjutnya adalah kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup ini alokasinya sekitar 49%. Isinya apa saja? Jelas itu kebutuhan hidup yang standar ya, kayak makan harian, kemudian kebutuhan rumah tangga kayak sabun, sampo, sabun cuci piring, sabun cuci, pokoknya yang kebutuhan rumah tangga seperti itu. Kemudian listrik, terus gas masak, kemudian internet, lalu transportasi. Ini biasanya transportasi yang paling gede, karena kalau suamiku itu harus ngelewatin tol, jadi dia transportasinya lumayan gede. Kemudian ada iuran kompleks. Jadi kalau aku nih iuran kompleks ada untuk satpam sama sampah gitu. Kemudian jangan lupa memasukkan untuk ibu-ibu ada skincare. Dan satu lagi, karena ini sekarang kondisi pandemi, jadi aku masukkan ada pos khusus untuk protokol kesehatan. Jadi kayak kebutuhan masker, hand sanitizer, desinfektan itu juga masuk di kebutuhan hidup ini. Nah, kemudian aku ada satu lagi budget untuk rupa-rupa. Aku nggak tahu sih ini istilahnya apa ya, tapi pokoknya rupa-rupa. Rupa-rupa ini sebetulnya lebih kepada pengeluaran yang tidak dikeluarkan setiap bulan. Karena ini kaitannya untuk kado ulang tahun. Kemudian uang duka cita kalau tetangga kita atau saudara kita dia meninggal. Lalu kalau misalnya kita dapat undangan kawinan, udah pasti dong kita ada dana untuk sana gitu kan, ngasih amplop gitu. Pokoknya intinya adalah rupa-rupa itu adalah biaya-biaya yang tidak kita keluarkan setiap bulan, tapi bakal ada gitu. Jadi disiapkan saja. Lalu ada lagi kebutuhan untuk anak. Jadi karena anakku masih balita, dia masih butuh susu, vitamin, kemudian gizi ekstra. Kayak mungkin misalnya yang tadinya buahnya cuman pepaya sama pisang, aku ingin beliin dia buah alpukat misalnya. Atau yang tadinya dia ikannya cuman ikan bandeng, aku pengen beliin dia ikan salmon. Jadi ada di situ gizi ekstranya. Dan yang paling penting kembali lagi adalah karena sekarang lagi kondisi pandemi itu multivitamin. Nah, multivitamin ini yang agak aku naikin budgetnya karena kayaknya butuh vitamin yang lebih kompleks lah. Kemudian aku ada budget yang 7% ini suka-suka. Budget suka-suka ini sebetulnya kayak lebih ke kalau di keluarga aku tuh kayak jajan makanan kekinian gitulah, atau jalan-jalan masuk ke Ragunan, atau mungkin masuk ke Jakarta Aquarium. Pokoknya intinya budget untuk seneng-seneng. Ini aku alokasikan sekitar 7% aja. Karena sekarang lagi pandemi juga nggak bisa pergi kemana-mana kan, jadi budgetnya dikit aja. Nah, kemudian ini ada pos pajak dan asuransi.
Pajak dan asuransi ini sebetulnya sifatnya itu yearly cost, jadi cost yang akan pengeluaran yang akan dikeluarkan setahun sekali. Jadi di sini isinya tuh ada pajak kendaraan, jelas ya, pajak kendaraan, mobil, motor, kemudian pajak bangunan, PBB. Nah, kebetulan rumah aku ini PBB-nya gratis karena zamannya Ahok itu rumah yang ukurannya itu luasnya itu di bawah 150 meter itu PBB-nya gratis. Itu tuh keuntungan punya rumah nggak gede-gede, PBB-nya gratis. Nah, pajak-pajak ini walaupun dia dibayarkan setahun sekali, tapi supaya lebih ringan nih ketika kita membayarnya, itu sebaiknya memang tetap dialokasikan setiap bulan. Asuransi ini lebih ke asuransi kendaraan dan asuransi kesehatan. Jadi asuransi kendaraan jelas, aku cover untuk all risk, itu setiap bulan kan 300.000, jadi aku masukkan ke budget juga untuk asuransi. Kemudian asuransi kesehatan. Sebetulnya untuk asuransi kesehatan itu keluargaku itu sudah di cover oleh kantor, baik kantor suamiku maupun kantorku. Cuman kenapa ini tetap aku masukkan asuransi kesehatan, karena ada beberapa biaya kesehatan itu yang tidak tercover oleh kantor, misalnya kayak vitamin tuh biasanya nggak di cover. Kemudian imunisasi anak, jadi imunisasi itu ada yang tidak di cover oleh kantor, biasanya imunisasi tambahan yang tidak diwajibkan oleh pemerintah itu kadang nggak di cover sama kantor. Jadi tetap kita harus memasukkan budget semacam ini. Ada budget satu lagi, kantong satu lagi itu adalah service. Nah, service ini 4%. Service ini lebih kepada maintenance dan service ya, perawatan untuk kendaraan dan perawatan untuk rumah. Nah, sekarang jadi mungkin teman-teman jadi kebayang kan, kalau punya rumah sendiri, punya kendaraan, itu ternyata ada budget-budget atau biaya-biaya khusus untuk perawatan. Kalau kendaraan jelas servis itu penting karena itu kaitannya dengan safety, dan usia kendaraan itu kan semakin tua kadang mesinnya semakin gak bagus ya. Itu kaitannya dengan safety, jadi untuk keselamatan kita berkendara jelas kendaraan kita harus selalu berkala dicek atau diservis. Minimal ganti oli lah, atau ganti ban, itu juga penting tuh. Kemudian maintenance rumah. Nah, rumah ini kan macam-macam ya, kayak misalnya mungkin dirayapin, atau kalau aku sekarang nih lagi problematikanya adalah dapur aku tuh sinknya bocor. Nah, itu kita harus maintenance rumah tuh harus ada biaya sendiri. Sink bocor, panggil tukang misalnya gitu. Atau paling kecil aja lah servis AC. Servis AC yang mungkin nggak sebulan sekali ya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali, tapi yang penting itu sudah kita siapkan budgetnya. Nah, itu tadi teman-teman sekilas tentang alasan-alasan kenapa kita perlu membuat budget, dan mungkin sedikit inspirasi dari aku bagaimana aku membuat budget ini, menyusun budget di keluargaku. Kembali lagi, budgeting itu sifatnya personal, jadi apa yang aku sampaikan ini nggak bisa langsung diterapkan saklek ke kehidupan teman-teman, nggak. Ini hanya sekedar inspirasi aja. Tetapi menurut aku yang paling penting dari budgeting itu adalah dilakukan sekarang juga, nggak usah nunggu minggu depan atau nunggu gajian berikutnya. Lakukan sekarang, kemudian kita harus realistis dengan kemampuan kita. Terakhir, yang paling penting adalah kita harus disiplin dengan apa yang sudah kita susun. Jadi aku berharap semoga yang aku sampaikan di video kali ini memberikan inspirasi untuk teman-teman dan membuat teman-teman makin termotivasi untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi. Sekian video dari aku, semoga video kali ini memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.